dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Saya Catherine Wardana. Saya Sugiyarti. Saya Dina Melinda. Saya Sri Utami. Baiklah, yang pertama, materi kami ini diambil dari Keputusan Menteri BUMN nomor Kep 100/MBU/2002 tentang penilaian tingkat kesehatan BUMN 4 Juni 2002. Baiklah, selanjutnya penilaian tingkat kesehatan BUMN. Tingkat kesehatan BUMN ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah kurang sehat, dan yang ketiga adalah tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan. Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai Keputusan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk perusahaan umum. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penilaian. Metode penilaian. Pertama, imbalan kepada pemegang saham atau return on equity. Rumusnya adalah ROE, laba setelah pajak per modal sendiri dikali 100%. Yang kedua, imbalan investasi atau return on investment. Rumusnya ROI per EBIT ditambah penyusutan per capital employed dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio cash atau cash ratio. Cash ratio mempunyai rumus yaitu kas ditambah bank ditambah surat berharga jangka pendek per current liability dikali 100%. Selanjutnya rasio lancar atau current ratio, rumusnya current asset per current liabilities dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu collection periods, total piutang per usaha dikali 365 hari total pendapatan. Selanjutnya perputaran persediaan, rumusnya total persediaan per total pendapatan dikali 365. Selanjutnya perputaran total aset atau total aset turnover, yaitu total pendapatan per capital employed dikali 100%. Selanjutnya rasio total modal sendiri terhadap total aset, rumusnya TMS terhadap TA sama dengan total modal sendiri per total aset dikali 100%. Dan selanjutnya yaitu aspek keuangan. Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah sebagai berikut. Pertama, indikatornya yaitu imbalan kepada pemegang saham atau ROE, bobot infranya 15, non-infra 20. Yang kedua, imbalan investasi atau ROI, bobot infranya 10, non-infra 15, rasio cash, infranya 3, non-infra 5, rasio lancar, collection periods, perputaran persediaan, dan perputaran total aset memiliki bobot infra yang sama yaitu 4 dan bobot non-infranya 5. Lalu yang terakhir yaitu rasio modal sendiri terhadap total aktiva, bobot infranya 6 dan bobot non-infranya 10. Jadi total bobotnya adalah infranya 50 dan non-infranya 70. Selanjutnya aspek operasional. Aspek operasional, penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut. Baik sekali atau BS dibagi skor sama dengan 100% dikali bobot indikator yang bersangkutan. Baik atau B dibagi skor sama dengan 80% dikali bobot indikator yang bersangkutan. Cukup atau C dibagi skor sama dengan 50% dikali bobot indikator yang bersangkutan. Kurang atau K dibagi skor sama dengan 20% dikali bobot indikator yang bersangkutan. Selanjutnya aspek administrasi. Pembahasan aspek administrasi dapat dilihat dari daftar indikator dan bobot aspek administrasi. Pertama, indikator laporan perhitungan tahunan, bobot infra 3, bobot non-infra 3. Kedua, rancangan RKAP, bobot infra 3, bobot non-infra 3. 3. Laporan periodik, bobot infra 3, bobot non-infra 3. 4. Kinerja PUKK, bobot infra 6, bobot non-infra 6. Jadi, totalnya bobot infra 15,
dan bobot non-infra 15.